Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nuri iki jempole iki jek kecepit kabeh padahal penontonnya 500 mbuh nendi kabeh arek-arek. Ini mau berbagi cerita tentang Piye Mbak Nuri? penyakit saya, biar biar adik-adik nggak ada yang kena kayak saya gitu. Oke, Mbak Nuri mau berbagi cerita tentang penyakit yang dia alami. Oke. Kalau boleh tahu sakit apa Iya, Mbak itu Nuri? kan awal-awalnya tuh kirain asam lambung ya, di sini terus minum obat sembuh biasa, minum obat sembuh gitu. Terus selama 1 tahun kayaknya deh, Mhm, gitu. Terus akhirnya terus check up darah itu loh, check up darah itu bulan November. mhm, November itu kok darahnya tinggal 8 gitu loh. heeh, 8, nah terus apa namanya, di donor darah. Udah full, terus bulan depannya lagi cek lagi tinggal 6 gitu. Duh, mhm, kok aneh awakmu kok darah entek ngono kan. Terus mhm, akhirnya ya wis saiki cek cek AB gitu. Terus cek AB terus akhirnya di situ ditemukan saya BAB-nya itu sama darah. Coba mhm, aku nggak pernah lihat warna BAB itu apa gitu. Terus mhm, karena dokter coba cek kamu nanti kalau BAB kalau warnanya coklat gelap berarti itu darah semua gitu. mhm, Iya ternyata aku lihat tuh iya kok BAB itu warnanya coklat tua gitu. Nggak taunya udah campur sama darah itu setiap hari gitu. Terus keluarnya kalau sakit saya ini itu apa itu namanya? Kalau habis makan sakit, mhm, terus buat tengkurap juga sakit banget. mhm, Terus pusing itu mhm, sering pusing, terus apa, warnanya muka kuning, mhm, kulitnya itu kuning semua, ya kayak punya penyakit kuning itu loh. oke, Nah, terus ya udah besok langsung endoskopis gitu. Endoskopis tuh yang foto pakai selang lewat BAB itu loh Mas, heeh, lewat lewat anus. heeh, Nah di situ aku dibius nggak tahu ya, seperempat jam gitu di foto, situ nggak taunya terlihat udah usus 12 jari itu loh, heeh. itu udah diameter 41, ya udah stadium 4 pokoknya. Apa itu, Mbak? Terus Sakit apa ya itu? kanker usus. Kanker usus? Udah 41 centimeter Miss Yuni. Itu Yuh, udah nyampe hati saya sedikit, udah nyampe kulon, di situ ada tulisan kulon gitu sedikit. heeh, Jadinya pas operasi itu ya terus akhirnya apa namanya, langsung sama majikan, wah majikan saya udah gulung-gulung nangis-nangis. disangkainya disangkainya kankernya itu udah nggak bisa diapain gitu ya. heeh, Ya tapi alhamdulillah belum terlambat, terus pokoknya sebulan aja terlambat udah walau alam gitu katanya. heeh, heeh. Kata dokter ini umurnya paling tinggal 3 tahun lagi gitu. Aduh, Alhamdulillah masih 3 tahun, terus pokoknya harus diusahakan sebaik mungkin harus bisa diselamatkan ini anak, pokoknya kasihan ngomong gitu majikan aku tuh di heeh, sini. Terus akhirnya nggak terima lagi majikanku, udah di endoskopis, CT scan lagi, CT heeh, scan yang bagian perut itu ternyata benar memang sudah stadium gitu, pokoknya harus cepat-cepat dioperasi. Terus itu 2 hari lagi aku langsung didonor darah lagi, udah full 12, baru operasi. Ya Allah Miss, sakitnya operasi saya dari jam 8 pagi sampai adzan asar itu saya baru sadar. Lama, terus aku diunjukin penyakit aku tuh udah mungkin 1 kilo Mus, itu daging yang melilit ususku itu. ayo, Terus heeh, hatiku tuh dipotong sebesar jari ibu jari itu loh. Sebesar ibu jari itu. Terus kulonku juga udah dipotong. Pokoknya ya Allah, terus lagi habis operasi itu kan aku kan punya asma juga tuh Miss. heeh, heeh. Punya asma jadinya wes nggak karu-karuan, wes walau alam. Nggak tahu mati haba hidup. Napas itu tinggal sedikit banget kayak kucing itu ngik 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 gitu. Heeh, Itu pun juga dioksigen diuap gitu Miss. Terus teman aku yang namanya Mbak Hanifah juga Hongkong tapi sekarang di Suriah itu, Mbak Nur aku mintain doa sama Miss Yuni ya, biar dimintain doa, dia bilang gitu. Ya aku mantuk-mantuk gitu, orang lagi tapi denger terbakar ya? nggak berdaya. Tapi denger Terus ya?
Dengar dengar Mi, cuma nggak berdaya gimana sih, ya Allah, lagi di ICU tuh masih 2 hari, terus dimintain doa ke situ, Masya Allah, udah aku sadar bisa pegang HP, 980 yang doain saya, Mis, Masya Allah, terima kasih. Makanya ya Allah, hidup aku ini sekarang karena doa dari teman-teman, orang udah nggak ada siapa-siapa, ibu, bapak, ibu, anak, Merinding saya. kakak, semua udah meninggal. Ya Allah, subhanallah, bener-bener sekarang doa. Terus anak angkatku juga gitu, Vicol nangis sama nenek yang itu loh, Mis, yang dulu itu loh, Mis. Heeh, 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 heeh. Video call saya, Sela, sama Heeh, anak aku angkat itu, heeh. sama nenek kakek itu nangis semua. Ya Allah, kok sampai kayak gitu, didoain semuanya, alhamdulillah. Lama-lama udah langsung sembuh, pindah kamar. Nah itu di situ masih berjuang lagi, Mis. Mm-mm, 6 hari tuh saya nggak bisa kentut, Mis. mm-mm, Kalau nggak bisa kentut nggak boleh minum lebih dari 2 sendok. mm, Jadi setiap jam itu cuma 2 sendok, Mis. Ya Allah, mm, Gusti, kayak orang 1 tahun nggak lihat air itu, Mis. mm. Oh ya Allah, Gusti, aku panas badan itu. Terus asma juga belum bisa diatasi, jadi aku diuap itu setiap 1 jam sekali diuap. Terus Mm. ganti oksigen, diuap, ganti oksigen gitu. Terus aku kan ada yayasan yatim piatu, ada 3 yang aku donasi di situ, terus Mm. dimintain doa situ juga, ngajiin, didoain, alhamdulillah. Pas ada bom di Suriah, kok aku tuh kentut, Mis. Masya Mm. Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa kentut, akhirnya boleh minum sedikit 10 sendok dulu, 10 sendok dulu. Pokoknya kotoran yang di perut yang bekas operasi itu kan masih banyak, Mis. Terus Mm. kalau udah BAB coklat darah itu Heeh. 2-3 kali bersih, baru dikasih minum 1 gelas. Oke. Alhamdulillah semuanya lancar, ya Allah, bisa BAB bersih, terus dikasih minum 1 gelas. Ya Allah, rasanya kayak minum 1 telaga itu. Oke. Terus Ini makasih ini banyak pokoknya buat teman-teman, buat adik-adik yang udah doain saya sampai sekarang. Udah kemo 3 kali, insya Allah umur saya panjang, amin. insya Allah. Amin. Ini adalah pelajaran yang terbaik ya Mbak Nuri karena orang nanam pasti Iya, menuai. Nah, ini saya pertama kali betul, kenal betul banget. kenal Mbak Nuri pada zaman dahulu kala karena saya adalah orang yang uh, idealisme ya. Saya itu tidak suka membantu orang lain dan ada orang lain membantu saya. Ini saya gugur. Itu pun juga ngemis-ngemis sama jenengan, tadinya nggak mau ditolak, Itu tapi ya saya Miss, tembakan sama Mbak kita Nuri ya kan Mbak ya. sama-sama masuk jalan ke surga. Nggak boleh sampai lewat Mas Andrew. Rasain bisa lewat Mas Andrew. Jadi saya ini nggak kenal Mbak Nuri karena saya sendiri itu tidak suka saya menyumbang ada orang lain ikut campur menyumbang karena saya itu tidak ingin dikatakan itu sumbangan dari saya itu sumbangan dari saya. Saya merasa bahwa ini saya membantu tapi karena saya pertama kali ada di YouTube itu berbicara tentang sumbangan Mbak Nuri itu nyumbang dan saya bilang saya tidak mau karena saya bilang hasil dari YouTube ini memang saya sudah niatkan untuk berbagi. Dan saya tidak mengizinkan orang lain membantu. Nyawer itu saya tidak mengizinkan. Nah, karena Mbak Nuri itu mengenyek saya, mengamuk saya, menesu sama saya. Jadi, Miss Juni, kalau mau masuk surga jangan sendiri, saya pingin ikut. Nah, dari situ pun saya menolak. Akhirnya dia cari jalur lain, yaitu minta bantuan Mas Sandro, kirim uang ke Mas Sandro, terus dikirimkan ke saya. Ya, jadi dari situlah saya perkenalan sama Mbak Nuri dan inilah kalau kita nandur bagus, ngunduhnya juga bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Betul banget, Miss. Kenapa saya ngomong seperti itu, Mbak Nuri? Akhirnya Mbak Nuri punya angkat ayahnya yang meninggal. Anaknya pinter juga, meskipun nggak juara 1, tapi 10 besar. Oke, Mbak Nuri itu mengangkat anaknya siapa ya namanya yang meninggal dunia di Malaysia? Sarifudin ya? Sarifudin yang nggak bisa dikubur itu loh. Yang meninggal dunia di Malaysia yang tidak bisa dikubur itu Yang nggak masih bisa ingat dikubur. sampai 2 hari ya? Sampai 2 hari, ketiga harinya. Sampai 2 hari. Nah, ketiga Ketiga harinya harinya terus donasi dari jenengan meluncur langsung dikubur. lah Nah betul. di situ terus aku kenalan itu sama anaknya, sama Sela. Jadi keluarga Mbak Nuri itu punya anak angkat yang posisi sekarang ada di Indramayu, anaknya Sarifudin ya. Pokoknya yang Anaknya Rizky, bapaknya Sarifudin yang meninggal itu. yang meninggal di Malaysia 2 hari tidak dimakamkan, di hari ketiga telepon saya dan donasi meluncur langsung dimakamkan dan anak angkatnya itu. Dan inilah saya merinding ya Mbak ya. Kenapa?
Karena Mbak Nuri udah nggak punya Mm-mm. harapan. Jadi dia sendiri tidak punya harapan selain dia hidup untuk berjuang dan melakukan kebaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia tidak menanamkan kebaikan, Mbak, mungkin kankernya itu dia tidak bisa dideteksi lebih awal. Kenapa? Karena dia nanam bagus, maka Tuhan izinkan orang lain membantu. Ini pertama, ini pada Mbak Nuri. Dan saya pribadi mungkin Terutama lewat doa-doa dari Miss Yuni dan adik-adik PMI atau bukan yang di Hongkong itu, Masya Allah mengalir semua doa-doanya sampai sekarang. Dari Febia, terus dari apa namanya itu, Demit Rafael Laros, Semarang. Kabeh Wahyu, pokoknya aku Weni, masuk semua YouTube nih. aku, Miss. Aku kan punya YouTube sebenarnya juga. Jadi teman-teman itu mendoakan. Nah ini teman-teman, saya ingin katakan bahwa doa yang mengalir. Saya selalu katakan doa yang mengalir. Kalian boleh tidak percaya, tapi yakinlah hanya doa yang menembus Percaya nih, ruang dan waktu. saya yang ngalami loh, Miss. Doa satu kali tidak dijawab, tapi doa berlipat-lipat ganda dari semua teman-teman tembus sampai langit 7, diijabah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi karena selalu saya bilang jangan menyepelekan doa. Kenapa saya bilang selalu Doa, berkata betul. baik? Karena saat kita berdoa baik, berkata baik itu adalah bagian dari doa. Kenapa saya bilang sama-sama keluar dari mulut, kenapa harus jahat? Walaupun saya pernah kepreset ngomong jahat sama orang ya, tapi saya harus menebusnya untuk 1000 tahun mungkin. Jadi kenapa saya selalu katakan Iya, biasakan mengatakan yang baik karena itu akan kembali pada kita. Dan Mbak Nuri merasakan sendiri ya doa banyak orang. Doa banyak orang itu menjadikan berkat, menjadikan kekuatan. Seperti yang saya katakan, dua air ini, yang satunya dipisui diamuk, terus yang satunya dialiri dengan kata-kata baik doa, lebokno kulkas. Itu loh beda. Yang dengan penuh hinaan dan makian itu runyam itu, Mbak. Airnya itu runyam. Tapi air yang penuh doa itu tenang. Masya Allah. Jadi ya terserah kalian kembali pada kalian ya. Tapi saya selalu meminta doa pada kalian. Kenapa? Saya selalu minta doa amanah karena kebanyakan orang kalau sudah melayang tinggi, terbang tinggi itu nggak amanah lagi. Karena saya megang uang kalian, termasuk uang dari YouTube yang mengalir itu adalah uang dari kalian. Saya pulang ke Indonesia, pendapatan saya menurun, tapi saya nggak khawatir gitu loh. Kenapa? Ya karena memang dapatnya segitu, uang orang kerja kok ate untuk duit, bener nggak? Jadi wajar. Tapi saya yakin saya punya Betul. kesehatan yang lebih Mbak Nuri. Jadi karena saya pribadi itu sebenarnya Iya. saya divonis kanker getah benih. Jadi Getah bening. tapi sudah selesai, masa saya sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi Lewat. di mana saya selalu katakan bahwa apa yang saya punya itu titipan. Karena saya selalu takut saya dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Saya itu takut banget Mbak Nuri. Nggak tahu kenapa, Betul, Miss. karena Betul. takutnya saya itu masih dalam dosa, terus tiba-tiba saya dipanggil gitu loh. Jadi kenapa saya selalu mencoba untuk menerangkan yang baik sama kalian, kenapa saya mencoba mengatakan yang baik. Karena sakit itu tidak terdeteksi, Mbak Nuri. Bener nggak? Nggak Betul ada yang banget. tahu. Betul. Otak kita dipedot siji kilo wis kita gendeng, Mbak. Ini satu lagi ya, Miss. Ya. Berbagi lagi satu lagi. Waktu saya di Saudi tahun 2000, itu saya kedua kali ke Saudi. Mulai situ saya tuh kalau menstruasi sakitnya minta ampun, auzubillah, kayak ditusuk-tusuk pisau itu. Terus kalau menstruasi itu banyak gitu. Tapi terus akhirnya akhir tahun 2010 itu saya udah nggak tahan. Terus alhamdulillah majikan saya ngulangin. Yang 10 tahun saya di Saudi itu dipulangin lewat tarhil. Nauzubillah, ada dajjal bener orang Saudi itu. Tapi ya semua itu ada hikmahnya ternyata. Dipulangin saya lewat tarhil loh. Tarhil itu kalau penjara itu loh, Miss, gratis deportasi itu. Saya di situ dilewatin, dia nggak mau ngurus aku, nggak mau beliin tiket. Ya Allah, dia tuh bawa aku. Ayo, aku tuh padahal udah siap-siap, tasku besar, udah full semuanya oleh-oleh buat keluarga. Waktu itu bapak, ibu, adik masih ada di itu. Yang meninggal baru anakku sama kakakku, itu masih ada ibu, bapak, adik aku. Nah terus aku sedihnya, ya Allah, 10 tahun di Saudi aku dipulangin, lewatin aku nangis. Terus ibu bapakku, ya pokoknya gue butuh bikin happy. Semua yang ditakdirkan itu ada hikmahnya, ngomong gitu. Terus akhirnya aku pulang di Indonesia itu aku 2 bulan doang, Miss, masuk PT lagi, PT Jamin Harapan Abadi di
di mana di Jakarta tuh lupa aku, di Pondok Bambu. Nah di situ aku tuh menstruasi pingsan sama Ibu Asep. Aku tadinya ngambil ke Dubai, udah dapat visa Dubai tuh, tinggal nunggu terbang. Aku nggak, pokoknya kamu sekarang harus pulang, kamu USG dulu. Apa penyakitmu nggak sewajarnya kamu main sampai pingsan gini, kamu tuh pucat banget loh, ngomong gitu Bu asramanya tuh. Nah, terus akhirnya aku pulang, tapi jangan lama-lama, langsung balik lagi ya, soalnya kamu visanya udah turun gitu. Oke lah Miss, aku itu langsung USG, langsung omong sama dokter, kamu kok tahan punya penyakit sudah segini gede, sudah sebesar kepala kucing itu loh Miss. Karena aku udah tungkrep itu, udah nyangkol gitu. Nggak taunya Mbak Miss, aku kena miom. Kenapa? Kenapa Mbak Nuri? Hilang sinyalnya. Sinyalnya hilang. Halo? Mbak Nuri? Oke, sinyalnya hilang ya tiba-tiba. Oke, jadi itulah yang ingin saya katakan bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting dan sangat mahal ya Mbak ya. Mungkin saat ini banyak orang yang mencerca saya dashboardnya menurun atau apa, saya nggak heboh dengan itu ya. Karena saya lebih menikmatin lagi keadaan saya, kesehatan saya selama di kampung. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatan tubuh dan mental kalian. Karena saya selalu ingin katakan bahwa sewaktu-waktu sakit, itu satu sama lain connect, Mbak. Satu sama lain itu connect. Otakmu diisi air sedikit, kebocoran air sedikit itu kita sudah selek genje. Jantungmu itu pedot sitok, itu selek genje. Gak usah kuwi, gak iso ngentut loh. Kabeh woleh nek wong ngentut mau ndelik karo mlorok golek kabeh ngene-ngene iki lek runtut, kuwi gak iso ngentut iki ya penyakit. Ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali, lebih berhati-hati. Kita sama-sama nggak takut mati ya, ya takut sih. Cuman takutnya pas mati ini dalam keadaan dosa. Itu yang banget saya takutkan. Kadang-kadang saya bentak ibu saya itu nyesel. Selalu saya bilang, Bu sepurane aku tadi lost control. Ya sungguh mudah mengatakan minta maaf, tapi saya selalu mencoba karena dulu saya itu paling wani sama keluarga saya karena saya merasa bahwa saya itu independen, saya itu permanen Hong Kong, jadi saya nggak butuh keluarga lagi. Kesombongan itu ada, tapi saat saya ditegur sama Tuhan, dikasih karma yang saya tanam, sikil ceklek, akhirnya operasi juga, itu saya sadar bahwa apa yang ada di dunia ini adalah kenikmatan sementara, yang lebih abadi saat kita melakukan kebaikan. Kebahagiaan yang abadi adalah saat kita melakukan kebaikan sama orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, membantulah dengan baik, bukan membantu untuk menyelesaikan utang orang lain. Ingat, membantu orang lain bukan berarti meminjamkan uangmu pada orang lain. Ini yang persepsi berbeda ya. Banyak orang yang bilang nggak enak, Miss, teman saya butuh uang, nggak enak, Miss, seperti itu. Bukan itu, konteksnya bukan itu. Jadi kalian itu tidak bisa membantu orang yang punya utang. Bulan ini kamu kasih dia utangan, bulan depan bagaimana? Jadi konteksnya beda ya, membantu orang dengan memberikan utangan. Kalau kamu membantu orang untuk memberi makan, ngasih dia makan, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu membantu dengan uang itu beda lagi. Karena uang punya standar masing-masing. Jadi buat teman-teman, kita lebih jaga diri, karena kesehatan itu sangat penting sekali. Jangan menyepelekan cuman lambung aja, karena lambung itu sangat penting, pencernaan itu sangat penting, karena tiba-tiba kita sakit. Orang yang rajin fitness tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar sehat secara jasmani. Berapa banyak orang yang tiba-tiba pulang dari fitness meninggal. Ada berapa banyak orang sepak bola tiba-tiba meninggal, padahal dia badannya sehat, fit banget, six pack, ganteng banget, cantik banget, slimming banget. Tapi sekali Tuhan tanamkan satu penyakit dalam tubuhnya, tidak ada siapapun yang bisa menghindar. Jadi buat teman-teman, cek kesehatan kalian sendiri, jangan meminta majikan atau apa. Kadang-kadang kita sendiri deh. Mungkin kita punya kanker payudara atau apa, sakit jangan disepelekan. Mungkin orang lain cuman gitu aja udah sambat, bukan, kita nggak perlu sambat sama orang lain, tapi kita harus check up.
Karena kesehatan kita itu sangat penting sekali. Jangan menyepelekan sesuatu. Jangan menyepelekan sesuatu. Karena saat sesuatu yang kecil kita sepelekan dan kita biarkan, itu akan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Itu pesan hari ini, kesehatan itu sangat mahal sekali. Jaga mental kalian, jaga jasmani kalian, jaga rohani dan jasmani kalian. Biar sehat. Jasmani kita jaga, rohani kita jaga agar ke depannya kita lebih baik lagi. Untuk sementara itu aja teman-teman, karena ternyata live saya sudah 1,5 jam. Itu terima kasih dan kita akan ketemu lagi di siang hari nanti, setelah jam istirahat. Kita akan absen lagi kalian satu persatu, kira-kira jam 1 ya. Kalau lebih mundur ya jam 1, jam 2, jam 3. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali. Berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.